Assalamualaikum Mas Bro, ya kembali lagi dengan kita di Fajar Daily. Dan kali ini kita bahas trading hari ini, hari Selasa tanggal 9 dan kita akan rekom besok tanggal 10. Nah, kita lihat di sini untuk IHSG hari ini guys. Ya, IHSG hari ini itu lumayan hijau ya, tebal sekali dan kita cuan banyak banget di Antam Incoterms ya. Mungkin ada RO tadi, wah luar biasa, naik semua guys ya. Oke, kita akan lihat hari ini bursa kita 15,3 triliun. Lumayan rame, guys. Rame. Dan di sini asing masih terus akumulasi IHSG yaitu 1,3 triliun. Artinya ini strong banget, udah berhari-hari ya. IHSG itu diborong asing yang kayaknya udah seminggu ya. Dari minggu lalu itu udah diborong asing dan kalau kita lihat nih IHSG strong banget, hijau terus. Dan kalau feeling saya guys, IHSG ini akan nyentuh ATH-nya lagi di 7.300 dan mungkin aja dia akan nembusin ATH baru yaitu di 7.500. Ini mungkin banget karena ekonomi Indonesia juga lagi bagus, naik ya kuartal 2-nya. Terus asingnya masih akumulasi terus, harga komoditas juga masih oke, CPO naik lagi, koal naik lagi, asing akumulasi IHSG, wah luar biasa banget. IHSG akan ke 7.300 dulu nih, baru ke 7.500. Dan bagi teman-teman yang sangkut di saham-saham blue chip, jangan CL. Minimal kejemput lah, baru dijual kan seperti itu. Ini saya ngasih ketenangan aja nih bagi teman-teman yang sangkut di saham-saham blue chip, terutama saham LQ45, IDX 30, Kompas 100. Nah itu jangan di cut loss kalau minus. Oke, kita lihat trading kita hari ini ya. Yang pertama, oh ya ini saya bahas ini ya, saham-saham IPO. Euro tadi gimana Euro? Saya nggak ngikut sih. Naik lagi nggak Euro? Naik nggak Euro tadi ya? Kita lihat ya Euro, oh ARP guys, Euro ya. ARP, terus apa lagi? LP naik kan? Udah curiga juga sama Euro. Oh LP naik guys, ternyata kan belum jualan ya UE-nya ya, makanya naik lagi. Terus apa lagi nih? Kekes Mora ya, Kekes gimana nih Kekes nih? Kekes ARP ya, terus Mora. Udah jualan juga sih UE-nya si Kekes ya. Mora masih arah. Wow, luar biasa ya. Tapi udah mulai goyang-goyang nih. Harus hati-hati nih sama Mora. Oke, terus rekom kita. Yang pertama adalah Antam. Wah, Antam ini yang cuan lumayan gede ya. Saya cuan lumayan banyak di Antam nih, guys. Luar biasa. Saya itu ngehold Antam dari sini. Dari sini nih, guys. Saya beli Antam di sini. Saya kira mau breakout gitu ya. Ternyata di bawah turun. Masih hold dan cuan gede banget hari ini untuk si Antam, guys. Dan ini anggota STS 12 juga cuan lumayan untuk Antam. Apakah besok masih naik lagi ya? Semoga gitu ya untuk Antam ini. Semoga naik lagi. Tapi ya tadi udah cuan sekitar 5%-an, guys. Ya. 5% lah saya dapat cuan dari Antam tadi. Nah, terus selanjutnya adalah apa nih? PNLF. Ya, kita lihat. Cuan tipis kali ini sih. Tipis cuannya di harga 402. Tipis 1% lebih dikit. Oke, terus Toba ini juga cuan, guys. Toba cuan ya. Candlenya sempat nyentuh ke 880 ternyata. Mantap sekali. Tapi kalau menurut saya sih, kalau yang teman-teman masih hold Toba, is no problem, hold aja. Kemungkinan untuk Toba ini masih terus akan naik sampai dia laporan Q2-nya keluar. Jadi hold nggak apa-apa, tadi cuanin juga udah dapat 5%. Terus apa lagi nih? SMMT. Wah, SMMT apalagi ARA, guys. Mau ARA ya tadi ya SMMT ya. Nah, sempet nyentuh ke 965 Edian ya SMMT. Gila. Volumenya juga gede. Kalau seperti ini kemungkinan SMMT akan terus melaju, guys, terus naik ya. Mungkin targetnya mau ke cap ini, berarti ke berapa? 1175, guys. Nah, dia juga belum ngelaporin laporan keuangannya. Ini baru bangun aja tadi udah ngegas banget. Semoga aja naik terus untuk SMMT. Oke, terus Arko ARB, guys. Nah, Arko kan ARB ya. Tapi sempet cuan sebenarnya di harga 665 ya kalau trading ya. Kita ambil di 645 sampai 665 yo, 655 yo. Lumayan cuannya, guys. 3T. Tapi ARB ya untuk si Arko. Oke, kita lihat rekom besok nih keluarnya apa. Kita bahas saham IPO dulu. Yang pertama adalah Tool. Kita lihat Tool. Oh ya, Tool ini ARA. Ini saham baru IPO tadi. Dan Tool W ya. Saya akan nyeritain saya ikut Tool. Dan warannya saya jual di 150 tadi. Nah, kayaknya semua grup STS 12
barang saya nih jualan Warantul di 150, orang saya udah ngasih tahu teman-teman saya mau jual Warantul di 150. Mungkin banyak yang ikut dan cuannya lumayan guys, banyak banget cuannya guys. 150 berarti cuannya 150%. Kan waran kan gratis. Kita cuan di sini kan berarti udah cuan berapa? Banyak banget lah pokoknya. Nah, untuk toolnya teman-teman STS juga hold ya, masih hold. Saya juga masih hold untuk tool. Tool warannya udah dilepas punya saya dan mungkin teman-teman juga ngelepas semua. Terus untuk toolnya masih hold ya. Toolnya masih di hold. Saya juga masih hold tool. Nah, kita lihat brokernya nih. Tool. Kita lihat netnya. Wow, kita lihat yang ngambil siapa? Yang ngambil RG, CPIN dan YP udah jualan. Mas Pol lihat di sini. UE-nya udah jualan. Enggak, guys. Ini retail nih mesti. Ini cuma 165 juta kok. Dia filenya cuma 800 juta. Ini belum jualan nih UE-nya, guys. Belum jualan. Karena kalau jualan itu yang bermiliar-miliar kayak apa namanya? Ya saham-saham lain lah. Kalau udah kejualan tuh biasanya filenya di sini paling nggak kalau tool ini kalau misalnya UE-nya jualan paling nggak di sini filenya itu sekitar 20 atau 30 miliar. Nah, ini cuma 800 juta. Berarti belum ada signifikan kemungkinan nih besok bisa open ARA lagi untuk tool ini karena masih kecil banget filenya. Berarti masih banyak banget yang hold dan UE-nya juga masih hold. Jadi masih kemungkinan ARA besok untuk tool. Kita lihat yang selanjutnya adalah clean. Nah, clean ini yang open ARB, tapi filenya kecil ya. Kita lihat di sini untuk clean. Nah, clean ini UE-nya adalah SA. SA ya. SA belum jualan. Nah, belum ya. Jadi belum ada jualan tadi SA kita lihat. Value SA mana SA? Nggak ada. Jadi masih oke untuk SA. Karena kita mau ngomong nggak oke gimana, orang tadi open langsung ARB. Open langsung ARB. Yang ngejual siapa? Yang ngejual ternyata adalah ini, Mas Bro. Yang tadi jual ada CP, ini ngejualin 1 miliar ya. Terus YU hampir 1 miliar. Terus RF segini, MG segini. Dan di sini ditampung YP, ditampung XC di 90. Mungkin mereka tambah muatan ya. Karena mereka biasanya mungkin ikut IPO. Minus terus mereka averaging down mungkin seperti itu. Posisinya dia ngehakain ARB. Nah, kalau kita lihat di sini untuk apa namanya? Yang ngantri juga lumayan ya. UE-nya belum jualan si SA, guys. Belum jualan. Ya semoga aja besok naik ya untuk SA. Kalau clean warannya gimana? Clean waran. Nah, clean warannya juga masih di 21 ya sekarang ya. Nah, kalau misalnya besok ini clean ada pergerakan warannya kemungkinan bisa bergejolak lagi, guys. Ya. Dan saya kena ARB, saya ikut tapi sedikit sih porsinya. Clean ini kena ARB, nggak bisa keluar guys. Open langsung ARB mau ngapain ya? Nggak bisa ngapa-ngapain gua. Tapi saya lihat di sini UE belum jualan lah, nggak apa-apa lah, hold dulu aja. Semoga minimal kejemput lah di 100. Nah, kalau nanti misalnya kejemput di 100, nanti kita cuan di waran, gitu ya maksudnya. Next terus selanjutnya adalah rekomnya. Ini adalah ADMR yang pertama guys. Nah, Adaro Minerals di sini naiknya lumayan kenceng tadi ya. Kita lihat fundamentalnya belum keluar juga kuartal 2-nya guys. Nah, kemungkinan ADMR ini kalau ngeluarin laporan keuangan kuartal 2 ini bakal digoreng habis. Karena apa? Profitnya harusnya tebal banget nih. Biasanya Adaro dan ADMR tuh ngeluarinnya hampir sama waktunya. Kemungkinan sih nggak lama lagi Adaro dan ADMR. Kita lihat ADMR di sini siapa yang ambil ya? Wow, di sini ada BK, KZ, AK, ZP kita lihat ya. Gila. Asingnya net buy parah. ADMR hari ini AVG-nya itu 168. Dan BK di atas, guys. Terus AK juga 166 ya di sinilah di sekitar harga closing. Kita lihat yang dari minggu kemarin. Minggu kemarin ada MG di 167. Di sini ada RX di 165. Jadi BK ini sebenarnya minggu kemarin jualan, guys. BK dan AK minggu kemarin jualan, cuman hari ini mereka masuk lagi, ya BK AK lihat ya. Nah, berarti setelah mereka jualan udah mungkin ada something gitu ya di ADMR, mungkin namanya orang-orang besar di situ kan, yang apa BK AK kemungkinan orang-orang besar yang main, mungkin aja udah dapat bocoran bahwa kuartal 2-nya ADMR bakal fantastik.
Dan kalau fantastis gitu ya, ini bisa digoreng guys. Kalau menurut saya sih, kalau laporan keuangan ADMR keluar dan terbukti bagus, kemungkinan ADMR akan ke sini guys. Ini ada gap di sini. Lihat ya gapnya. Ada gap. Ini gap nih, belum ketutup guys. Di harga 2095 sampai 2135. Di 2100 buy target dari ADMR guys. Nah, itu targetnya ya, target mungkin agak panjang itu bisa ke harga ini ya untuk si ADMR. Asing akumulasi ya masih aman. Kalau kita lihat dari agak lamaan ya, dari bulan Mei, kita lihat BK juga masih di 2000, ZP di 2200, JU di 2000, KZ ini orang-orang gede semua di atas guys. Paham ya di sini ya. Nah, kalau target saya ke 2100 ini bukan hal yang aneh. Nggak mengada-ada target saya, karena kalau kita lihat di sini juga orang-orang di atas di harga ini. Ya kan? Nah, ini target dari ADMR jangka agak panjang ke 2100. Nah, tapi kalau kita mau ngomong scalpingan ya, mungkin aja untuk targetnya sampai ke sinilah ya. Ke sini nih ya, sebentar ya. Scalpingan ya mungkin ke 1700 gitu ya. 1700 sampai 1750 untuk target dari ADMR bagi teman-teman yang mau scalpingan di 1670 sampai 1675. Next kita lanjut, yang nomor 2 adalah BRIS. BRIS ini saya dapat berita bagus ya, dia reg issue. Bagi teman-teman, reg issue ya. Reg issue apakah berita bagus? Kalau menurut saya sih bagus. Tergantung ya, kalau reg issue itu dilakukan oleh perusahaan yang bagus, biasanya hasilnya akan bagus. Kalau reg issue itu dilakukan oleh perusahaan yang busuk, biasanya malah tambah ndelesep. Karena biasanya kalau perusahaan yang jelek itu reg issue, itu penggunaan dana reg issue yang kemungkinan juga nggak jelas, bisa juga diselewengin seperti itu, nggak jelas. Kalau kayak BRIS kayaknya nggak mungkin. Ini kayaknya mau mengulang kesuksesan reg issue-nya si BBRI. Nah, Mas Bro udah gabung di bursa belum waktu di sini, guys? Bentar ya. Nah, di sini nih. Nah, di sini. Ini BBRI reg issue, guys. Sini nih, reg issue. BBRI reg issue di 3.500 waktu itu. Dan ini di grup STS rame. Wah, gimana nih BBRI nih? Pada teman-teman waktu itu di grup STS berapa? Saya lupa ya. Tahun lalu, soalnya pertengahan tahun lalu. Pada punya AVG di sekitar 4.000, ada yang 3.900, 3.800 di sini kan. Di sini nih, pada stres di sini kan. Ini mau reg issue kok pada turun gitu kan. Reg issue kok turun ya, udah pada panik, kita minusnya 10%, 15%. Saya bilang santai aja bos, tebus aja reg issue-nya, saya ngomongnya. Habis itu beneran pada nebus dan yes, setelah reg issue-nya selesai langsung terbang. Karena apa? Tujuan reg issue dari BBRI ini adalah untuk mengakuisisi Pegadaian. Dan setelah nanti gabung ke Pegadaian, langsung equity-nya meledak, langsung profit Pegadaian masuk kan ke BBRI jadinya. Wah, langsung terbang, lihat aja. Bagi teman-teman yang nebus reg issue BBRI di 3.500, itu sempat nyentuh ke 5.000 loh. Nah, berarti udah cuan berapa, Mas Bro? Itu udah cuannya itu sekitar 70%, guys. Itu cuma setahun. Sekelas BBRI loh. Nggak goreng-goreng loh, bukan saham gorengan, ini saham blue chip loh. Top 3 terbesar di Indonesia nih. Itu bisa ngasih cuan dari reg issue-nya, itu dari 3.500 sempat ke 5.000. Naiknya berapa kali? Berapa persen? 70%. Gila nggak? Banyak banget. Nah, setelah itu, di sini kita bahas BRIS kan. Nah, BRIS ini juga mau reg issue ya. Ini BRIS ini beritanya mau reg issue kemungkinan di kuartal 3 2022 ini. Ya, tapi kapannya belum tahu, belum ada jadwalnya, mungkin rups dulu seperti itu. Nah, kalau misalnya BRIS ini reg issue dan saya dengar di berita itu BRIS itu reg issue-nya buat mengakuisisi BTN Syariah. Nah, kalau emang benar seperti itu berarti nanti skenarionya kayak sama banget kayak si BBRI gitu ya. Mantap sekali nih pasti. Saya yakin kalau itu ke 2000 enteng tuh ya, setelah reg issue ya. Nah, nanti kita buktikan saja ya. Kalau nanti ada reg issue di harga berapa gitu ya, nanti baru saya akan bahas secara detail kalau udah ada harga reg issue-nya. Tapi kita lihat dari scalpingan aja ya, Kalau ke masa depan pasti BRIS ini akan bagus. Nah, kita ngomong masa singkatnya aja atau scalpingannya. Kita lihat BRIS. Ini dari sini, guys. Ya. Kita lihat yang Agustus ya sekarang.
Breeze. Wah, Mas Bila di sini. Hari ini aja udah mulai diakumulasi, guys. AK, CS, BK, YP ini udah pada ngakumulasi Breeze hari ini. Lihat ya. Udah pada beli Breeze. Kita lihat yang kemarin. Tuh, ya. Dibeli asing terus. Dari tanggal 1, tuh. AK ini ngambilin Breeze aja, guys. Di AVG 1577 ini pada akumulasi Breeze. Kita lihat di sini. Ada AKBK nih. AKBK ZP ini pada ngumpulin Breeze terus. Mereka pada akumulasi. Kayaknya mungkin selenting-selenting dari reg issue tadi ya. Nah, semoga aja bagus untuk reg issue-nya. Dan semoga aja besok hijau ya bagi teman-teman mau scalpingan biar bisa cuan. Nah, fundamental tentu aja nggak usah diragukan lagi. Profit naik, equity naik, bla 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 segala macam. Nah, kita lihat di sini untuk Breeze itu targetnya kalau bagi teman-teman yang mau scalpingan tentu aja ambil di 1545. Ya, untuk targetnya maybe ke sini, guys. Yang 200 dulu ya, di 1600. Targetnya di sekitar 1600-an untuk si target dari Breeze. Next, terus selanjutnya part 2, guys. Ya, kita lanjut part 2.